Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Alhamdulillah kita bertemu lagi di sore yang sangat cerah ini, live di channel YouTube Abu Ismail Akikah untuk sore ini, dan kita terus continue membahas dengan semangat tentang dunia entrepreneur dengan tema saat ini, milikilah tim impian untuk membangun perusahaan. Oke. Ya. Jadi ini sesuai dari buku yang ditulis oleh Pak Ismail kurang lebih ini 13 tahun yang lalu ya Pak ya. Ya. Dan saat ini masih bisa ada kaitannya dengan kita begitu ya, untuk memiliki tim impian yang tangguh dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah tim entrepreneur. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat. Oke, dan nanti kita bisa bertanya beberapa kiat bagaimana membangun tim supaya kuat, supaya solid, supaya terus bisa kayaknya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana jatuh bangun membangun tim ini sangat sulit sekali begitu ya. Oke, ini diawalinya dari mana nih Pak Ismail nih? Pengalaman lama membuat tim gitu ya, setiap hari ngoceh, setiap hari bicara, ini selalu saya dengar begitu ya. Dan ini jarang sekali ya ditemui sama orang yang nggak bosan-bosannya gitu ya memberikan petua atau memberikan peringatan, memberikan juga ilmunya seperti itu. Silakan Pak Ismail. Ya, ya. Jadi gini Pak Sun. Iya. Yang paling saya takuti itu adalah saya memiliki ilmu, lalu ilmu ini tidak bisa disebarkan sama yang lain begitu. Oke. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi itu yang menggelisahkan saya ya. Jadi kita ini sudah menjalani kehidupan ya, sudah usia 64 tahun kalau dihitung dari Masehi, dan kalau dihitung dari Hijriah itu sudah 67 ya, 67 tahun. Tentu saja banyak yang kita baca, banyak yang kita jalani dalam kehidupan begitu. Dan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan yang menyusahkan orang lain, dan juga bukan orang yang membuat susah lebih-lebih kedua orang tuanya ya begitu. Nah ini, jadi yang pertama itu adalah membangun tim. Oh Ismail pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Ya, manusia itu tidak ada yang bisa hidup sendiri ya. Manusia itu hidup itu adalah harus bersama-sama dengan orang lain. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, maka kita harus mampu membangun tim. Itu kan tim itu berbeda pikirannya Pak Sun ini. Kita berhadapan dengan orang yang dimana latar belakangnya berbeda ya. Pendidikannya berbeda, terus cita-cita hidupnya berbeda, ya, pengalaman hidupnya berbeda. Dari perbedaan-perbedaan itu, kita harus menjadikan dari perbedaan itu menjadi satu tujuan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Nah, itu intinya. Sebetulnya ini adalah konsep Islam ya, di mana di dalam konsep Islam bahwa hidup ini harus berjamaah.
Ahlus sunnah wal jamaah. Iya, begitu. Hidup berjamaah, berjuang secara berjamaah. Jadi yang hari ini kebetulan masih bekerja sendiri-sendiri begitu, ya tentu yaitu kesulitan dalam kehidupannya. Begitu. Orang bisa sukses, orang bisa berhasil, orang bisa memiliki daya ungkit yang tinggi. Ya jika kita memiliki beberapa orang yang ada di sekitar kita memiliki satu tim ya yang dimana perbedaan-perbedaan itu harus disatukan. Untuk menyatukannya berapa lama? Biasanya 4 bulan, Pak Sunsun. 4 bulan. Bagaimana kalau seandainya tidak cocok? Ya ganti sama yang lain. Masukkan lagi yang lain sampai akhirnya kita memiliki 4 orang yang sama ya pandangannya dengan kita. Begitu Pak Sunsun. Oke, jadi awalnya itu dievaluasi dalam maksimal 4 bulan dan minimalnya 4 orang begitu ya Pak? Ya, 4 orang. Tim itu jangan lebih dari 10 lah. Ya, kalau bisa selalu ganjil. 4 orang itu kan dengan kita berarti 5. Oh iya. Itu di dalamnya apa? Misalkan berbagi posisi atau berbagi tugas itu seperti apa Pak? Yang pertama itu kalau kita mau membangun tim harus melihat karakter yang berbeda. Yang pertama adalah manusia itu ada karakter kelinci. Oh kelinci ya. Karakter kelinci. Kan kelinci itu loncat-loncat gitu. Iya, loncat-loncat. Nah, karakter kelinci ini cirinya adalah orang yang pekerjaannya banyak ide. Dia memproduksi ide. Tatkala kita mengalami masalah, berbicara dengan seseorang, itu sulit dipecahkan. Tapi begitu ada orang yang tim kelinci masuk, ya 1/4 menit begitu atau sangat singkat, dia mengatakan, alah yang ini mah mudah atuh Pak, begini nih caranya. Kita tak bengong-bengong saja begitu. Kenapa? Karena dia memang kerjaannya adalah, berpikirnya adalah kepada peluang begitu ya. Pikirannya memang ide, mencari jalan keluar, jadi jalan keluar. Tapi ini orang yang seperti ini, yang pikirannya loncat-loncat ya, selalu kreatif, ini nggak bisa kerja itu Pak Jun. Oh iya. Ya. Jadi hanya sebatas dia cerdas di ide begitu ya? Ya, memang pekerjaannya dia berada keunggulannya pada pikirannya, ya pada loncat-loncat pemikirannya mencari jalan keluar. Dan ini orang ini adalah orang yang memang pekerjaannya berada di sana, begitu ya. Jadi orang yang membuka kejumudan berpikir atau sesuatu yang oleh kita dianggap sudah baik, kalau datang dia itu selalu saja ada yang lebih baik. Tapi dia tidak bisa bekerja, itu yang jadi masalah. Itu yang pertama. Oke. Tapi dibutuhkan dalam tim juga ini? Ya dibutuhkan dalam tim. Iya. Ya mun kita mah ini omdo lah. Hanya omong doang saja kamu ini gitu. Tapi kalau kita tidak paham mengenai membangun tim, ya kita tidak bisa ya. Memang kita harus memahami. Justru ini pentingnya ilmu itu ya. Yang kedua adalah karakter burung hantu. Oh, burung hantu nih, bulk ya. Bulk. Koreak nih. Karakter burung hantu ini orangnya adalah pembuat perencanaan, ya. Orang lain yang punya ide, ya, ditangkap ya oleh burung hantu, maka dia langsung bisa menyusun rencananya secara rinci. Bisa membagi-bagi pekerjaannya, bisa membuat. Memang pekerjaan dia itu adalah membuatkan perencanaan masa depan, ya, membuatkan desain kepada masa depan. Pekerjaannya setiap hari dia berpikir, setiap ada ide baru, lalu dia rancang, dia gabungkan dengan ini dan sebagainya. Sebetulnya bukan produksi ide dia, karena produksi ide itu adalah kelinci. Dia itu adalah orang yang pekerjaannya membuat perencanaan, membuat desain, membuat rancangan masa depan. Nah, ini juga sama, nggak bisa kerja ini. Ya, kalau memberi pengarahannya hebat. Oh, memberi pengarahannya. Tak kala tidak ada yang mengerjakannya,
dia terbengong-bengong saja, siapa yang mengerjakannya ini, begitu ya. Nah, Oke, jadi Iya. tipe burung hantu nggak bisa kerja. iya nggak bisa kerja ini. Jadi tipe kelinci, burung hantu hebat-hebat dalam pembicaraan Pembicaraan, begitu, hebat-hebat dalam membangun masa depan begitu, tapi tidak bisa kerja, omdo saja, omong doang aja. Nah, yang ketiga ada orang yang tidak pernah bicara, dia hanya memandang saja, melihat saja, nggak pernah bicara dia itu. Kalau dia disuruh kerja, lambatnya bukan main, ya. Sampai ini orang-orang burung hantu dengan orang-orang yang kelinci itu mengatakan, ini bagaimana ini orang ini dikasih pekerjaan loh, hese gawe, mana dia sendiri tidak bisa kerja, hese gawe, cepat tuh kerjakan begitu. Tetapi ya dia kalem-kalem saja orang itu, tidak pernah bicara, tidak banyak bicara, tidak banyak ide gitu ya. Dia hanya melaksanakan apa yang sudah ditulis dalam perencanaan begitu, dan dia itu sangat teliti. Ini tipe hewan apa nih? Kura-kura. Oh, kuya ya. Oke, ini tipe hewan Tipe kuya. kura-kura itu ya. Jadi Oke. tipe kura-kura itu adalah orangnya lambat bekerjanya, tetapi kalau dia diberi pekerjaan, dia selalu selesai, selalu tuntas. Tidak ada pekerjaan yang tidak tuntas. Tidak ada pekerjaan yang tidak selesai. Pokoknya mah kalau dikerjakan sudah oleh dia, meskipun jarang ngomong, jarang bicara, jarang mengatakan ini adalah pekerjaan saya, Iya. tapi pekerjaannya selesai. Itu tipe ini, Kura-kura. tipe kura-kura. Nah, ada lagi yang namanya tipe tupai. Bajing nih, Oh, bajing. bajing ini. Tupai. Bajing juga loncat-loncat ini. Iya. Ya, kalau ini banyak tidak disukai ini ya. Menyebalkan. Bajing ini menyebalkan ini. Tapi tipe bajing ini kerjanya bagus. Samalah seperti tipe kura-kura begitu ya. Kerjanya bagus. Ya, kerjanya kalau dia mengerjakan sesuatu itu selalu dia selesai dan bisa memperlihatkan karya. Cuman orang ini selalu mengkritik pekerjaan orang lain. Kritis ya. Iya, tidak ada pekerjaan yang paling baik. Tidak ada pekerjaan yang paling sempurna. Pekerjaan itu pekerjaan saya. Ini nih pekerjaan saya yang paling hebat ini. Yang lain itu tidak ada. Kenapa? Karena kenyataannya memang tipe bajing ini, ya, tipe tupai ini orang yang kerjanya bagus. Karena kerjanya bagus, emosinya juga meletup-letup begitu. Tetapi orang ini selalu saja pikirannya mengkritik orang lain. Tidak pernah ada pekerjaan yang sempurna, tidak ada pekerjaan yang lebih baik selain pekerjaan dirinya, begitu. Nah, jika ini digabung, ya, yang 4 ini akan menjadi sebuah The Dream Team, tim impian yang kuat, begitu ya. Nah, inilah yang harus dipahami, bahwa kita harus bersinergi dengan orang yang berbeda pandangan dengan diri kita. Kita sebagai pemimpin harus mampu menerima apa adanya manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Jika kita menilai ini kedudukannya yang cocok di mana. Kalau yang cocok itu adalah di bagian perencanaan, simpan di perencanaan. Kalau yang cocok itu di bagian penelitian dan pengembangan, di bagian produksi ide, simpan di sini produksi ide. Kalau memang dia bagian operasional, ya dia simpan di bagian operasional. Dan kalau dia di bagian operasional, tetapi dia selalu mengawasi semua orang yang ada di sekitarnya, mengawasi ya, dan selalu mengatakan banyak kekurangan di perusahaan kita. Tidak ada yang sempurna. Degat beradar gawe teh. Simpan itu di bagian itu ya. Oh, di bagian itu ya. Iya. Jadi yang 4 ini harus disatukan, The Dream Team, dan menyatukan satu impian ini butuh waktu 4 bulan biasanya. 4 bulan ya. Untuk
pemahaman mengenai karakter-karakter ini. Dan untuk bersatu di dalam sebuah tim, tentu saja membutuhkan kesabaran dari seorang pemimpin yang dimana dia menerima apa adanya dan mengajak kepada orang-orang ini untuk membangun perusahaan bersama, bahwa ini perusahaan kita bersama untuk tujuan kita bersama. Nah, mengurangi ego-ego ini ya, menjadi ego kebersamaan, menyadarkan bahwa kita tidak bisa sukses tanpa tim begitu. Nah, ini hal yang luar biasa. Rasulullah juga begitu. Ini ada Rasulullah satu. Di sekitar Rasulullah itu kan ada Abu Bakar Siddiq, Betul. ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ada 4 begitu ya. Nah, 5 dengan Rasulullah. Dan itu semuanya berkarakternya sangat kuat masing-masing ya Pak ya? Ya, karakternya masing-masing sangat kuat dan ini membutuhkan kesabaran. Kalau kita datang ke Jogja ya, di sana ada kuburan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Iya. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlannya ada di tengah-tengah di sana, lalu di sebelahnya lagi ada sahabat-sahabatnya. Oh. Itu dihitung ternyata 4 juga ya. Oh gitu ya. Ini ada 4 juga ini. Oh, ini ternyata hebatnya Muhammadiyah itu karena kemampuan membangun tim, kebersamaan, dan ini ada itunya bukti ininya ada kuburannya dia sengaja disimpan, ada Kiai Ahmad Dahlan lalu disimpan sahabat-sahabatnya begitu. Oke. Silakan kalau Pak Sun ada pertanyaan lagi. Ya, jadi ternyata membangun tim 5 ini sesuai sunnah begitu ya. Saya baru sadar bahwa memang ini sudah lebih dulu dilakukan dan itu sangat kuat, sangat solid. Dan ketika yang sahabat yang 4 ini kan setiap orangnya itu punya karakter masing-masing. Dia cerdas, misalkan dia galak gitu ya. Terus dia soleh tapi lembut, yang gitu. Ada yang kaya begitu ya. Ini menyatu. Nah ini Pak yang berkarakter kelinci, burung hantu, kuya, tupai, itu kan sesuai dengan kemampuannya ya. Ya. Nah ini ketika ada bentrokan ini biasanya sih sulit, yang saya rasakan pernah juga ketika ada perbedaan pendapat itu sangat mudah sekali terprovokasi gitu ya, sampai berantem atau gebrak meja, hal semacam itu nih. Bagaimana nih cara mengatasinya? Jadi supaya tetap solid, terpunung gitu ya dalam tim ini. Ya. Pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Jadi yang pertama ya keikhlasan dari orang yang mengajaknya ya. Dari keikhlasan orang yang mengajak untuk membangun tim impian. Dari kesadaran pertama bahwa kita tidak bisa bekerja dengan baik tanpa bantuan orang lain. Saya tidak bisa bekerja dengan baik tanpa Sun-Sun. Nah, Sun-Sun kalau mau maju tidak bisa bekerja dengan baik tanpa saya. Nah, ini harus ada kesadaran itu dulu. Saya tidak bisa bekerja dengan baik tanpa Yulia, tanpa Ibrahim, begitu ya, yang ada di sekitar saya. Saya bisa membangun perusahaan dengan baik apabila yang 4 orang di sekitar saya ini mampu dibangun kesadarannya, kebersamaannya, dan dimulai kita bekerja bersama-sama. Caranya adalah yang pertama, kita harus melalui rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi ini dilakukan biasanya seminggu sekali. Ya, tetapi kalau orang bekerja berada dalam satu tim, rapat koordinasi itu bisa dilakukan tiap hari sebetulnya, begitu ya. Yaitu di mana pada awal mula kita memulai bergerak, kita membuat sebuah meja, yang dimana meja itu ada 4 orang di sana yang bisa duduk bersama-sama. Ya,
Nah, ini syarat pertama ini ya, ilmu pertama. Ya, hari ini kan saya membuat meja di sini ya. Nah, di sini ada kursi saya, ada kursi Pak Cunsun, ada kursi Ibrahim, ada kursi Yulia. Ini belum tentu solid selama 4 bulan. Kita lihat dulu. Kalau ini solid selama 4 bulan, ada kemungkinan ke sana itu akan terus bergerak dengan kesadaran bahwa apabila kita ini bekerja bersama-sama, kita bisa sukses, kita bisa berhasil. Itu ya, yang pertama itu melalui rapat koordinasi atau pertemuan rutin mengerjakan sebuah proyek yang dimana proyek itu adalah dikerjakan bersama-sama dengan cara kesabaran dan ketekunan dan keuletan dengan melihat kepada masa depan. Nah, apabila kita sudah mampu membuat indikator-indikator keberhasilan di depan kita ini, dan indikator-indikator keberhasilan ini sudah sepakat bahwa kita akan mengerjakan proyek ini, maka kita akan memulai. Ya, kita bisa bekerja bersama-sama untuk membangun keberhasilan itu. Ya, ada yang digaji, ada yang tidak digaji, itu tergantung kepada kebutuhan. Ya, kalau saya cenderung menunda, kalau saya secara pribadi selalu menunda bagian saya. Karena bagi saya adalah membangun perusahaan itu lebih penting daripada pendapatan yang saya terima. Karena kalau saya mampu membangun tim yang kuat dan mampu membangun perusahaan dengan di mana di dalamnya ada aktivitas yang sehari-hari berjalan, itu lebih penting daripada uang yang saya dapat. Karena kalau sudah ada aktivitas yang dikerjakan bersama-sama, mengerjakannya terus kita tekuni, ya, maka aktivitas ini, sistem ini sedang menuju kepada tujuan dan akhirnya itu akan menghasilkan buat kita. Maka seorang pengusaha itu ya harus, syarat yang pertama adalah dia mampu berkorban untuk istrinya, berkorban untuk anaknya, berkorban untuk pegawainya, ya, meskipun dia tidak mendapat apa-apa, tapi dia punya keyakinan apabila sistem perusahaan ini bisa dikerjakan setiap hari, akhirnya hasilnya akan didapat, dan yang berhasil itu tim yang ada di sekitar itu, dia yang akan pertama kali mendapatkan pendapatan yang besar dibanding dengan yang lain. Kenapa? Karena orang yang ada di sekitar itu adalah pendapatan yang pertama apa? Ilmu yang banyak. Betul. Ya, yang kedua apa? Ya tentu saja nanti yang kedua dia akan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibanding dengan orang lain. Begitu. Oke, jadi harus berkorban ya. Itu yang bisa atau harus ditegarkan dalam diri. Jangan dulu berpikir tentang uang begitu ya. Pokoknya si perusahaan terus dulu berjalan, terus dulu bergulir, aktivitasnya tidak terhenti, dan nanti dengan sendirinya uang akan datang dengan sendirinya. Tetapi yang sulit kan mental berada di sekitar kita ini kan mental pegawai semuanya. Mental buruh, mental pekerja. Ini mengubah cara berpikir menjadi mental seorang entrepreneur, seorang pengusaha begitu, yang akan memberikan kebergunaan bagi orang lain. Ini mengubah mindset dari cara berpikir pegawai ke cara berpikir pengusaha itu ya bukan main itu. Sulitnya begitu. Karena lingkungannya juga tidak mendukung, lingkungan kita tidak mendukung, ya. Oke, terus Pak Ismail, ini ketika kita sudah punya tim, sudah solid, misalkan sudah kuat, terus misalkan ada akselerasi atau percepatan dalam tim itu supaya apa ya, eksis gitu, atau mungkin dapat menghasilkan lah, kira-kira begitu. Iya, kalau perusahaan ini sudah berjalan eksis dan kita sudah memiliki tim yang solid begitu, yang dimana tim ini dia percaya pada saya percaya pada dia,
dan kita tidak akan berkhianat satu sama lain begitu. Tidak akan membuat orang lain susah, tapi kita bantu mereka menjadi terpecahkan kehidupannya. Nah, ini baru akan terjadi percepatan karena masing-masing tim itu nanti kalau dia bertemu akan merancang dengan sendirinya, akan merumuskan dengan sendirinya. Seperti ada Suzuki itu ya, yang pemilik di Jepang itu Suzuki, namanya perusahaan Suzuki. Itu Suzuki itu orang yang punyanya itu dia tidak bisa dipahami omongannya kepada orang lain itu ya. Suzuki. Kebetulan ada teman yang memahami mengenai dirinya bahwa dia itu orang yang cerdas, orang yang pandai, begitu orang yang ini pikirannya, maka orang itu mengorbankan diri untuk melaksanakan pikiran-pikiran Suzuki itu. Maka setelah dia itu memahami pikiran-pikiran Suzuki dan mulai dia melaksanakan, membangun tim impian di sekitar Suzuki itu, begitu. Barulah perusahaan itu bisa dengan cepat menyebar bahkan menjadi perusahaan yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, itu salah satu sebuah contoh begitu. Jadi berbahagialah bagi orang-orang yang memiliki sahabat sejati begitu, yang dimana sahabat itu saling bantu-membantu dan tidak saling berkhianat begitu. Dan inilah yang akan memberikan kemajuan kepada masa depan. Kalau ada bahaya nanti yang tim Tupai ini ngomel begitu, oh itu balanar gawe begitu. Dan kita ada kewaspadaannya. Kalau kita berada dalam kesulitan, ini tim yang bagian memproduksi ide, oh keluar tuh ide-idenya semua ya. Nah itulah yang akhirnya bisa tim itu bisa terwujud dan satu sama lain membangun sebuah sistem ya. Ya kalau saya di sini yang pertama, tim yang terbaik itu adalah istri saya ya. Oh begitu ya, jadi dari yang paling dekat gitu yang iya, paling paham. Yang paling paham terhadap dunia saya itu ya pertama itu istri saya ya. Nah istri saya lah yang mensupport saya ya, namanya Yuliani. Oh gitu ya, SEMSI, dia seorang S2 ya. Yuliani ini teman, sahabat sejati begitu dalam kehidupan saya ya, karena dia istri saya begitu. Saya sering kali berdiskusi sama istri begitu ya. Kebetulan istri dan saya ini memang berbeda ya cara pandangnya itu. Jadi itu gini, bener, kalau tipe Pak Ismail apa di sini, terus tipe Bu Yuli apa gitu kalau ini coba. Tipe saya ini tipe burung hantu. Oh, burung hantu. Tipe Ibu Yuli itu tipe tupai gitu ya. Oh iya, jadi memang ya ada dua yang berbeda. Ya, kalau orang menikah ya, kalau orang kebetulan menikah tipe burung hantu dan tipe tupai menghasilkan itu bahaya, ini tidak akan maju-maju itu karena tidak ada yang mengerjakan. Ya. Jadi kalau tipe burung hantu menikahnya dengan tipe tupai begitu. Sama juga tipe kura-kura menikah dengan tipe kelinci. Sama saja ini. Jadi harus ada dua tipe ya, di antara dua ini, dua tipe tupai dan burung hantu dengan kura-kura dan tipe tupai begitu ya. Iya. Burung hantu dan kelinci dan tipe tupai dan kura-kura. Ini salah satunya harus ada perbedaan di antara ini, maka biasanya keluarganya rada awet. Oh iya. Jadi melibatkan istri begitu ya, maksudnya melibatkan keluarga. Iya, karena bisnis itu yang pertama itu harus mulai dari rumah ya, dari keluarga. Jadi membangun tim itu ya harus dari rumah, dari keluarga. Kalau dengan istrinya sudah tidak harmonis, bagaimana orang bisa membangun kehidupan? Maka suami itu harus bisa menghargai istrinya, ya. Tidak boleh membuat gelisah istri, tidak boleh menyakiti istri.
tidak boleh membuat istri sakit hati, tidak boleh istri kita dimarahi. Pokoknya istri itu harus dimuliakan, ya, karena wanita itu adalah yang melahirkan manusia. Rasulullah mengatakan, ada orang yang bertanya, Rasulullah, siapa yang harus saya sembah selain Allah, begitu. Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu, begitu ya. Jadi penghormatan kepada wanita itu adalah harus 3 kali lipat dari penghormatan kepada laki-laki. Jadi kalau ada nih di tempat saya di Kucuci ya, jasa laundry Kioan yang bertengkar antara laki-laki dan wanita, yang dimarahinya laki-laki. Oh, itu wanitanya salah. Iya, wanitanya salah. Tapi kan laki-laki yang punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman. Karena laki-laki kedudukan dalam Islam adalah sebagai pemimpin. Gitu. Jadi sebaik-baiknya membangun kehidupan berkeluarga gitu, yaitu membangun di kantor ya, di rumahnya sendiri menjadi tempat bisnis ya, bersama-sama antara suami dan istri, sehingga sangat produktif ya, dibandingkan dengan orang yang bekerja di luar rumah. Kalau bekerja di luar rumah sudah habis waktunya ya, habis pakai ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau di rumah dengan istri di rumah kita, lalu ada pegawai yang lain ya di rumah kita, ini lebih produktif. Oke, jadi bisa melibatkan keluarga, suami, istri, anak juga ya, kalau memang sudah bisa. Anak juga harus dilibatkan, karena anak itu nanti akan menjadi pewaris bisnis kita. Jadi sebaik-baiknya usaha orang tua itu adalah usaha yang mampu diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mengelola usaha orang tua lalu lebih maju, lebih sukses dibanding dengan orang tuanya. Hari ini sama seperti hari kemarin adalah tertipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Usaha orang tua yang sudah dibangun itu, apabila anak-anaknya tidak membangun kebersamaan untuk mengembangkan lembaga itu, sebetulnya dosa. Ya, begitu. Kenapa? Karena kewajiban anak itu harus lebih baik daripada kedua orang tuanya, termasuk di dalam membangun perusahaan. Maka itu anak-anak harus terlibat. Jangan mengandalkan sekolah, ya. Pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Terus misalkan kalau dalam realitanya ketika mau melibatkan anak, ternyata anaknya punya pilihan sendiri dalam hidupnya, itu bagaimana Pak? Dipaksakan atau harus apa? Ya, karena anak itu kan berhubungan dengan luar ya. Anak itu berhubungan dengan ini. Kalau dia memiliki jalan yang lain, ya bagus-bagus saja. Artinya kan anak kita lebih baik daripada orang tuanya. Orang tuanya umpamanya dulu tidak pernah jadi juara tinju. Sekarang anaknya jadi juara tinju. Kan lebih baik gitu. Tinggal bagaimana sekarang kita mengarahkan ya, dari juara tinju yang terbaik di tingkat Jawa Barat, yang terbaik di tingkat nasional, dia yang terbaik di tingkat dunia. Harus dipahami suatu saat nanti dia tidak akan lagi bergerak di bidang itu. Tetapi jiwa menjadi pemenang, jiwa menjadi juara, itu sudah dia miliki. Dan nanti kalau dia berusaha apa saja, insya Allah akan maju lah. Karena ada jiwa menjadi pemenang. Dan dia sudah lebih baik daripada orang tuanya. Oke. Karena orang tuanya tidak memiliki kemampuan seperti itu.
hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Oh Ismail pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu. Menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Penuh gairah cipta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang asli. Lantunan doa terus bergaung untukmu. Jadi boleh saja berbeda ketika misalkan disarankan atau dihimbau supaya anak kita itu bergabung dengan tim orang tuanya. Ya, begitu. dengan tim impian. Tapi dalam kenyataannya memang punya pilihan sendiri begitu ya. Terus kalau memang itu bagus ya dukung saja begitu ya, tidak harus dipaksa untuk. Iya, tidak. Saya memiliki keyakinan suatu saat nanti akan kembali kepada sarangnya. Oh begitu. Jadi Suatu pada saat suatu saat kembali akan datang membangun rumahnya sendiri. Oke. Kalau rumahnya lebih baik, kalau sarangnya lebih baik, rumahnya tidak lebih baik, sarangnya lebih baik, anaknya membuat sarang baru, membuat rumah baru gitu. Ya tidak apa-apalah. Karena itu pilihan. Ya ini untuk tim yang memang ini bukan keluarga kita nih Pak nih, yang misalkan dari teman atau orang lain ya, yang biasanya mungkin ditambah biasa ada misalkan investasi barang atau investasi berbentuk uang. Ya, ya. Nah ini kan rawan biasanya ya suka apalah begitu. Nah itu bagaimana mengatasi seperti kayak gitu Pak? Sebetulnya kalau pengusaha itu berinvestasi itu seperti orang yang membayar ke lembaga pendidikan. Begitu. Jadi dia berinvestasi itu dalam rangka pembelajaran. Ya untuk mengembangkan usahanya lebih tinggi. Kenapa dia berinvestasi? Karena merasakan bahwa uang yang dia miliki apabila dikelola sendiri itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kalau bergabung dengan orang lain. Jadi dia harus ikhlas begitu ya, mengembangkan usahanya. Maka itu seorang pengusaha itu adalah orang yang berusaha ya mengamankan asetnya, mengamankan uangnya. Sedangkan cara berpikir pegawai itu adalah orang yang berusaha untuk mempertahankan jabatannya, mempertahankan pekerjaannya. Jadi kan begini cara berpikirnya itu. Seorang pegawai itu adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan uang. Tadinya dia menganggur, maka dia berusaha untuk datang ke tempat bekerja, maka dia bekerja di sana. Dia orang yang mendapatkan pekerjaan. Kalau dia itu dipercaya, dia naik ke atas menjadi bosnya pegawai. Adalah orang yang memiliki pekerjaan. Nah, bos pegawai ini atau pekerja lepas. Jadi pekerja lepas itu dia yang membuat warung, dia yang belanja warung, dia yang membuka warung, dia yang menutup warung, hasilnya dia yang menghitung juga, lalu dia yang belanja juga. Terus, jadi dia dikerjakan oleh sendiri. Itu orang yang memiliki pekerjaan, namanya pekerja lepas. Self-employed begitu. Yang ini employed. Nah, pengusaha itu adalah orang yang dimana memang dunia pekerja, dunia bos pegawai begitu. Dia sudah ada bayangannya, gitu ya. Maka dia berusaha untuk jadi pengusaha. Tak kala dia jadi pengusaha, dia mulai membangun sistem,
dan berusaha membangun orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, memiliki sistem dan membangun orang-orang di sekitarnya supaya apa? Supaya bisa mengerjakan investasi yang dia tanamkan kepada perusahaan itu. Nanti yang ngerjakannya siapa? Ya, pertama yang ngerjakannya ya dirinya sendiri dengan pegawainya. Tapi lama-lama kan diserahkan kepada pegawainya. Begitu kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola, yang merasakan ada tanggung jawab bahwa dia memiliki pekerjaan. Lalu ada investor. Investor itu ya orang yang sudah kelebihan uang, yang simpan uangnya ini bingung, ini mau dikemanakan nih. Maka dia mencari seorang pengusaha yang akan meminjam uang yang bisa diajak kerjasama untuk menyimpan uang itu. Jadi ini orang yang berusaha untuk mendapatkan untuk mengamankan asetnya. Jadi cara berpikir pengusaha dan cara berpikir atau entrepreneur lah dengan cara berpikir pegawai beda. Pegawai itu otaknya otak kiri. Ya banyak menuntut kepastian. Owner itu otaknya otak kanan. Itu kalau dilihat dari kacamata orang pegawai agak gelo ini. Karena kan orang yang berbeda. Pengusaha itu orang yang berbeda cara berpikirnya begitu. Maka itu tidak banyak yang jadi pengusaha di dunia itu, yang jadi pengusaha kan 5% ya. Yang menjadi pegawai itu kan 95%. Nah, orang-orang jadi buruh jadi pegawai. Jadi fungsi berpengaruhnya dari fungsi otak kiri dan otak kanan. Pengusaha itu lebih banyak dominan otak kanan, kalau buruh atau pekerja itu lebih dominan ke otak kiri. Begitu ya. Jadi mungkin ini fungsi-fungsi cara berpikir karena harus menuntut kepastian itu tadi ya. Iya, menuntut kepastian. Mungkin menuntut kepastian terus resikonya kecil atau gimana tuh Pak? Ya, resikonya kecil kan kalau dilihat dari keuangan. Dia tidak modalnya hanya dirinya sendiri. Lalu dia berusaha untuk kalau dia kerjanya benar, dia mendapat insentif dari bosnya, dari direkturnya atau dari ownernya. Tapi kan kalau pengusaha kan tidak ada yang menggaji, ya. Ini dia bekerja saja tidak ada yang menggaji, ya. Tidak, siapa yang menggajinya ini? Ya bagaimana dirinya saja ya. Dia banyak berkorban dan sebagainya. Itu memang cara berpikir. Tetapi bagaimana yang empat orang ini membangun tim ini harus sama-sama. Memang ini di jalur sebuah perusahaan. Yang diperlukan membangun tim itu adalah membangun tim impian di sebuah perusahaan itu. Di mana satu sama lain itu harus dia itu saling memahami. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam. Namun ia berdiri tegap, membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata. Mengubah mimpi Menjadi mungkin, itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa. Melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Ya, silakan Sun Sun. Oke, ini saya tertarik membangun tim dalam perusahaan nih, misalkan kalau buat pasangan muda yang mau menikah begitu ya. Bagaimana nih supaya ketika pas menikah sudah punya usaha dengan tim suami istrinya itu Pak. Jadi supaya ada kiat-kiatnya yang bisa dilakukan begitu. Iya, itu kan di sekolah diajari sebagai pegawai. Gurunya juga pegawai. Di rumah orang tuanya pegawai juga ya. Lalu lingkungannya juga pegawai semua. Sudah di tingkat mana gitu. Iya, yang mau usaha sendiri kan hanya
sendiri saja. Itu untuk membangun masa depan itu adalah disebutnya kalau dalam bahasa Sunda harus sekuku lah gitu. Ya kalau orang cara berpikirnya pengusaha ya harus menikah dengan seorang pengusaha juga ya. Orang yang kerjaannya di pasar gitu, istrinya gitu ya, di pasar lalu dia biasa cantik-cantik tapi kerjanya dari jam 2 malam sampai jam 11 malam. Kan orang-orang yang di pasar begitu. Kalau kita datang ke pasar kan ada banyak orang yang bekerja jam 11 malam, jam 1 malam sudah bekerja kan begitu. Ini luar biasa dan itu banyak itu wanita-wanita yang terdidik di sana sebagai seorang pengusaha. Ya. Nah, kalau kita memang berada dalam kelompok cara berpikir pengusaha, sudah keluar mindsetnya dari mindset pegawai ke pengusaha ya harus cari jodohnya, jangan salah itu. Dilihat dulu ini orang tuanya ini pekerjaannya apa? Pedagang. Oh, kalau pedagang ini hidupnya apa? Dia bukan pegawai, tapi orang yang membangun usaha. Berarti anaknya juga kan terdidik. Anaknya terdidik. Kalau anaknya terdidik, anak pengusaha dengan pengusaha biasanya nyambung, tidak terlalu banyak bermasalah. Nah, kalau berkeluarga juga, ya begitu nikah ya sudah biasa dia berjalan saja dia usahanya berdagang bersama-sama begitu. Hampir semua tuh orang-orang Cina itu. Iya. Anak-anaknya itu kan dididik di rumahnya itu ya. Kalau dia main gamenya di depan kasir ini. Ini di sini kasir, dia main game itu, dibiarkan saja. Itu cara mendidik menjiwai dia menjadi seorang pengusaha. Tiap hari anaknya dibawa di depan kasir, lalu dia main game, tapi setiap hari kan dia melihat pembeli, melihat barang-barang, melihat orang-orang yang datang ke ini. Banyak pegawai di sana, sudah terbiasa dia. Maka nanti kalau dia menikah, biasanya menikah dengan yang begitu juga. Dengan pengusaha juga. Jadi kalau kita mencari jejak-jejak monyet ketemu monyet, mencari jejak-jejak gajah ketemu gajah. Jadi sepertinya calon jodoh juga ini bisa diusahakan begitu ya, Pak ya? Iya, calon jodoh juga. Ya kalau pegawai ya pasti akan memilih pegawai juga. Ya, teman sekantor gitu ya. Teman ketemu di mana begitu. Ya, dia akan ketemu sama orang itu juga begitu. Kalau kebetulan nih petinju ya dia akan ketemu ya sama petinju juga. Biasa cinta lokasi kalau biasakan seperti itu ya biasanya artis ketemu artis lagi gitu ya. Iya. Bagaimana dia ada di lingkungan mana seperti itu mungkin ya. Banyak sekali yang seperti itu ketika dia aktivitasnya di pasar. Beberapa teman saya juga memang jodohnya itu atau nikahnya sama yang aktivitasnya di pasar juga gitu ya. Ayah ibunya itu yang anaknya juga sama di pasar. Mungkin itu bisa diusahakan seperti itu ya. Saya ada pengalamannya ya dalam kehidupan saya ya. Pengalaman mungkin dianggap luar biasa lah. Sehingga dimasukkan dalam buku itu ya, buku Membangun Desa Entrepreneur Revolution itu dibuka dengan sebuah narasi cerita kehidupan saya. Suatu hari ini pegawai saya itu, direkturnya ya dalam satu bidang perusahaan saya, itu istrinya melahirkan. Pada waktu istrinya melahirkan, dia memberitahu bahwa kata anak buahnya ya yang mendampingi setiap hari, Pak Iwan itu melahirkan istrinya begitu. Jadi mohon maaf sekarang tidak bisa masuk ke perusahaan. Oh nggak apa-apa. Kan biasa ya. Budaya di kita kalau istrinya melahirkan maka saya sebagai atasannya lah begitu datang ke rumahnya ikut gembira. Lalu saya bertanya, di mana rumahnya Pak Iwan itu? Oh rumahnya Pak Iwan itu Pak
di dekat rumah sakit ya, jalan rumah sakit, lalu ke atas sedikit di sana ada namanya kampung apa siapa itu kampung apa namanya? Patrol. Kampung Patrol ya gitu. Ada kampung Patrol, Pak. Oh, kalau begitu itu tidak jauh kata saya dari sana. Tidak, Pak. Pokoknya dari rumah sakit naik ke atas itu ada sedikit lapang begitu di sana, jalan yang agak rata, tidak naik. Tanyakan saja, Pak Irwan. Maka saya sama istri saya ya bersama datang ke sana, ke Kampung Patrol itu. Sudah datang ke sana, saya tanyakan di mana rumahnya Pak Irwan. Tidak tahu ya, saudara. Di mana ya? Tidak. Itu yang orang tuanya itu adalah namanya Pak Sobur. Tidak ada ya. Tidak ada di sini namanya Pak Sobur. Pak Iwan tidak ada, Pak. Maka saya tanyakan itu. Ke tiap RW, tanyakan ke tiap di sana, ke warung-warung dan sebagainya. Tapi tidak ada. Yang mengenal Pak Iwan dan namanya Pak Sobur. Dari ini dikatakan, Pak, ada juga namanya Pak Obur. Itu Pak Obur itu di kampung, apa namanya di satu itu? Panunggangan. Jadi Bapak harus keluar dulu dari Kampung Patrol ya ke Kampung Panunggangan. Kata istri saya, di Kampung Patrol. Coba tanyakan lagi ke anak buahnya Pak Iwan. Maka saya bertanya lagi, yang benar ini kamu ini memberikan peta itu, jangan sampai salah. Betul, Pak, demi Allah katanya, saya ini kan sering ke rumahnya Pak Iwan. Itu di Kampung Patrol begitu. Bapak tanyakan saja. Sudah saya tanyakan. Tapi saya tidak ketemu begitu. Akhirnya kebingungan. Nah, akhirnya saya dengan istri setelah sekitar 1 jam cari-cari tidak ketemu, mau pulang aja gitu. Sudah pulang, di bawah itu ada tukang ojek. Banyak, kita penasaran nih, nanyakan dulu ke tukang ojek. Biasanya tukang ojek sudah tahu. Pak, kalau yang namanya Pak Iwan dengan namanya Pak Sobur, ada nggak di Kampung Patrol? Tidak ada. Ada juga di Kampung Panunggangan. Namanya adalah Pak Obur. Bukan Pak Sobur. Bukan Pak Obur. Bukan di Kampung Patrol. Tidak ada di Kampung Patrol. Saya kan orang Patrol katanya. Oh, tidak ada, Pak ya. Maka pada waktu itu, meskipun saya baru ketemu sama orang itu, mulai saya ragu terhadap kebenaran yang sudah lama saya pegang. Dari Pak Iwan maupun dari Pak ini. Karena bisa jadi keyakinan saya ini salah. Akhirnya kita sepakat sama istri, bicara kita tinggalkan keyakinan kita yang merasa lebih benar dari yang lain. Kita tinggalkan itu, begitu. Lalu setelah itu mari kita ikuti orang yang baru kita kenal. Katanya ada di Kampung Panunggangan, ada yang namanya Pak Obur di dekat pom bensin, di belakangnya itu tinggal ditanyakan saja. Akhirnya kami sepakat meninggalkan semua keyakinan kami yang lama, karena sudah terbukti bahwa keyakinan yang saya pegang yang lama itu tidak sukses dan tidak berhasil. Maka saya beralih kepada keyakinan baru. Maka saya naik ke atas. Begitu di sana betul ada pom bensin. Di pom bensin katanya di belakang rumah. Saya datang, betul aja ada rumah di sana. Saya ketok, tok 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 tok. Begitu dibuka, datang Pak Iwan. Wih, Bapak datang, saya gak lupa. Astagfirullahaladzim, kata saya ya. Ternyata ini kebenaran yang kita cari itu. Lalu saya tanya, Pak Iwan, ini namanya Kampung Patrol atau Kampung Panunggangan? Pak Iwan dengan gagahnya mengatakan ini Kampung Patrol. Bukan Panunggangan? Bukan. Bayangkan dia sudah lama tinggal di sana. Dia tidak merasa berada pada suatu keyakinan yang benar. Dia menganggap bahwa ini Kampung Patrol. Padahal jelas itu Kampung Panunggangan.
Rupanya kalau Pak Iwan beli kopi, beli rokok, begitu beli apa saja, dia keluar dari rumah, dia menyeberang, dia masuk ke kampung patrol, Ya. Bersebelahan. bersebelahan. Tetapi yang menarik, dia tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keyakinan yang benar terhadap keyakinannya sendiri. Lalu saya tanya, Pak Iwan, kalau Pak Iwan kok sulit dicari? Katanya tinggal tanyakan saja Pak Iwan, begitu. Dengan Pak Sobur, orang pada kenal. Kata Pak Iwan, saya ini di sini menikahi anaknya Pak Sobur. Jadi saya tinggal di sini baru 1 tahun. Lalu saya tanya, kalau mertua Pak Irwan itu namanya Pak Obur atau Pak Sobur? Pak Sobur. Bukan Pak Obur, bukan. Namanya Pak Sobur. Rupanya di KTP memang Pak Sobur, ya. Sehari-hari di rumah dikatakan Pak Sobur. Tapi di luar rumah, orang-orang menganggap bahwa namanya Pak Obur, bukan Pak Sobur. Orang memanggilnya Pak Obur. Rupanya bayangkan dalam satu rumah saja, kadang-kadang keyakinan itu selalu berbeda. Maka itu sebagai seorang pengusaha itu, kita harus selalu terbuka, tidak tergesa-gesa untuk menerima keyakinan orang lain, dan juga tidak tergesa-gesa merasa yakin pada diri sendiri. Sebaiknya dipelajari dulu supaya kita tidak rugi. Kita akan mendapat kebenaran yang sejati, yaitu jalan yang lurus yang telah Allah beri nikmat, ya, bukan yang Allah murkai atau yang Allah sesatkan gitu. Subhanallah, Allah. Sudah selesai nih Pak So ini. Oke. Ya. Terima kasih ya buat semua netizen dan juga semua yang nonton dari channel YouTube Abu Ismail Akika. Oke, dan bantu subscribe, bantu like, bantu share. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita akan terus continue menyampaikan tentang ilmu-ilmu entrepreneur kepada siapa saja yang tertarik ya. Dan silakan bisa telepon untuk konsultasi di 0812 2293 7578. 08122 39 7378. Oke, di nomor itu ya. Dan insya Allah kita akan terus continue untuk menyebarkan ilmu. Dan semoga ini bisa berkah juga bermanfaat untuk semua. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Bisa bersama Ismail Satyanto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaeman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi bahagia.
Namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti, menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu, membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan kita. Oh Ismail, sang penyebar cahaya, mengubah derita jadi